Cuman pendidikan itu bukan soal makan. Kalau sudah direncanakan memberi makan, ya diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Di sini apa ya? Anak haba. Abah kalian kemarin kan memainkan politik identitas di Masjid UGM ya kan. Ini anak-anak Abah berkumpul dan mengatakan bahwa IKN itu akan mangkrak gitu ya, dengan dakwah-dakwanya gitu ya. Nampak betul Abah kalian ini belum bisa move on gitu ya, sebelum 11-12 gitu ya, sama ya yang anak banteng lah ya. Kami tahu Abah kalian itu memang Imam Mahdi gitu ya, tapi nggak segitunya gitu kampanye di masjid gitu ya. Abah kalian Imam Mahdi, kalian kena batunya pokoknya ya. Ini ada sejumlah warga, ada juga mahasiswa yang ikut mengusir gitu ya. Pokoknya mereka muak dengan politik identitas Imam Mahdi kalian gitu ya. Ternyata masyarakat kita sudah cerdas. Pokoknya mereka sudah tidak mau lagi termakan oleh tokoh pemecah belah bangsa gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Untuk para pejabat yang mau jabatan. Sekelas wakil presiden seorang Mas Gibran ya, ada banjir di Jakarta, beliau turun langsung ya, jalan pakai sepatu boot, baju kotor-kotor nggak masalah, menjumpai rakyatnya, mendengarkan keluh kesahnya apa yang perlu dibantu, mensurvei langsung. Beda loh, yang ini yang saya bikin jengkel ini, beda sama Rano Karno ya, kader PDI Perjuangan yang jadi gubernurnya Jakarta, datang pakai kapal karet ya, padahal banjirnya itu cuman di bawah sedengkul, udah gitu pakai pelampung lagi, ngapain gitu loh ya, ngapain? Ini udah beda circle ini ya. Sekelas wakil presiden ya,
yang bisa benar-benar merakyat sama gubernur kelasnya gubernur. Ya elah, masih gitu masih dikawal lagi, ya kan? Pengawalnya juga naik kapal lagi. Kapal itu kapal karet. Tolol kan? Ya udahlah, gimana lagi, namanya juga itu pilihan warga DKI kan, ya. Ya jangan menyesal lah ya. Itulah yang kalian dapat, yang katanya merakyat. Tapi ternyata apa? Kayak badut gitu loh. Selamat menikmati kenyamanan di Hotel Bintang 5 untuk Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota. Semoga pengalaman ini bisa memberi inspirasi untuk memberikan yang terbaik bagi rakyatnya yang saat ini menikmati tenda darurat dan air mata di tengah bencana. Kami berharap dengan kenyamanan yang Bapak dan Ibu rasakan yang mana mengungsi di Hotel Bintang 5, hati dan tindakan Bapak ini bisa lebih dekat dengan rakyat yang lagi berjuang tinggal di tenda pengungsian yang masih belum tersentuh bantuan. Banyak-banyakin ya Bu, ditunjukin kenyamanan yang dirasakannya ini kepada masyarakat melalui videonya ya, biar bisa menjadi inspirasi untuk pejabat-pejabat yang lainnya. Acting aja nanti Pak kalau datang ke pengungsian pura-pura menderita gitu, pura-pura merasakan penderitaan rakyat ya. KPK memindahkan 11 mobil sitaan dari rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara KPK di Jakarta Timur. Kendaraan-kendaraan itu diduga berkaitan dengan dugaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Sebelumnya KPK telah menyita mobil mewah milik Yapto namun belum dipindahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara KPK. KPK menduga adanya aliran dana terkait aktivitas metrik. Mana nih mahasiswa Indonesia gelap lu kate? Kalian baca nih, Mahfud MD ungkap terbongkarnya kasus korupsi Pertamina tak mungkin terjadi jika tanpa izin presiden. Mana lu Najwa Shihab? Mana peringatan darurat lu? Mana narasi media provokator lu itu? Ini Indonesia lagi darurat korupsi. Nih, kalian tahu kasus korupsi ini tertutup sama kasus Pertamina, tapi ini bukan main, merugikan negara hingga 893 miliar. Kasus korupsi Pertamina merugikan negara hampir 1 kuadriliun, kalian bayangkan. Terus PT Timah hampir 300 T. Ini juga ada lagi baru nih, KPK tetapkan 5 tersangka kasus korupsi LPEI, potensi kerugian sampai 11,7 T. Dan kocaknya mahasiswa bayaran yang kemarin menolak efisiensi. Ini gue kasih tahu sama kalian ya. Biasanya yang suka demo-demo ini akademisnya goblok. Mahasiswa abadi si paling senior. Gue tahu, gue juga pernah jadi mahasiswa. Ini kalian baca, pakar hukum yang bilang bahkan nggak satu kubu sama Prabowo. Sekarang aku tantang kalian, berani nggak kalian demo usahakan undang-undang perampasan aset? Berani nggak? Bahwa seolah-olah Prabowo ini akan membangun dengan gaya militerisme, ya kan, atau otoriter. Itu justru sama sekali tidak tergambar itu. Bang, saya termasuk orang yang takut Pak Prabowo sejak awal. Untuk memahami Pak Prabowo, saya baca bukunya, saya mendengar dari orang-orang dekatnya yang sudah lama, dan bahkan kepada Mas Angga Prabowo yang adalah mantan sesprinya, saya minta tertulis seperti apa pandangan dia dan informasi yang bisa saya dapatkan dari dia tentang Pak Prabowo. Kegelisahan saya adalah apakah seorang Prabowo akan menjadi otoriter dan membungkam media, begitu. Dan itu dijawab sama Mas Angga Prabowo ini, Raka Prabowo yang sekarang jadi Wamen Komdiji. Bang, kalau beliau adalah seorang yang tidak menghargai demokrasi, untuk apa berdarah-darah membangun partai yang namanya Gerindra? Kalau dia bukan orang yang menghayati dan menerapkan nilai demokrasi, untuk apa dia maju berkali-kali dan kalah dan maju lagi? Hal-hal seperti itu kemudian kan meyakinkan kita untuk mengatakan, oh mungkin saya agak misleading melihat gitu. Dan kemudian ketika beberapa kali bertemu, kesimpulan saya, Pak Prabowo itu orang yang tahan kritik. Mungkin sudah berkali-kali dibully sejak Pilpres ya, tapi tahan kritik dan respon dia seperti cair terhadap kritik-kritik itu gitu. Itu siapa? Tapi dia bisa ngomong seenak jidat gitu kan. Di zaman Pak Harto 2 hari dia ngomong. 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang. 2 hari selesai. Enggak bukan soal ditangkap doang. Hilang. Nah, itu tadi videonya. Ada beberapa video yang bisa kita saksikan teman-teman ya.
Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.